kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan Yesus ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang bertahta dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang bertahta dalam setiap ujian kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami yang hadir di tempat ini pada saat sore hari ini. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan, melayani kami, mulai dari pemimpin ujian, sinar, selebih anak-anak yang pemain musik Tuhan. Engkau berkati kami semuanya, Engkau merapikan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang hadir dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat sore hari ini kita naikkan pujian kepada Tuhan. Dialah pencipta alam semesta. Haleluya. Cinta
dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan sungguh baik buat kita semua. Kita kembali lagi berjumpa di dalam renungan firman Tuhan, dalam memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik dan kiranya penyertaan Tuhan tetap selalu ada dalam hidup kita. Dan mari saat ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita belajar. Kita akan berdoa, lalu kita akan sama-sama menikmati berkat di dalam kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, Kau tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami siap dibentuk, untuk kami siap ya Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, biar roh kami ya Tuhan boleh bersatu di dalam Engkau. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu meneguhkan kami untuk semakin Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dan melakukan kehendak-Mu. Kau urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan kami. Tuhan pakai, bekerjalah Roh Kudus sehingga kami semakin Tuhan kuat dan semakin dewasa di dalam Engkau. Dan kami boleh Tuhan tetap Tuhan memperhatikan firman-Mu ini untuk kami bisa terus belajar. Kami semakin Tuhan didewasakan oleh Engkau. Terima kasih, kami ucap syukur. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bersyukur dalam momen kali ini tetap masih di ibadah online di rumah kita masing-masing. Kita bisa tetap belajar bersama, kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tergantung bagaimana sikap hati dan kehidupan kita. Walaupun kita masih di rumah atau dimanapun kita berada, kita melalui online ataupun melalui HP kita masing-masing, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan dalam momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53, demikian firman Tuhan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya berikan tema pada saat ini adalah berkat dan kebenaran di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam momen kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ada berkat, ada satu keuntungan, ada kebenaran yang mutlak yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita semua. Bahwa peristiwa ini bukan sekedar peristiwa yang biasa saja. Peristiwa ini bukan sekedar berlalu begitu saja. Peristiwa ini juga tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja. Karena peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Ini merupakan rangkaian karya keselamatan Tuhan. Kita tahu bersama ada banyak karya-karya Tuhan. Kalau kita mungkin dari awal bagaimana kelahiran kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia memakai semua apa yang ada, baik Dia tidak lahir di dalam tempat-tempat yang megah, yang indah, tapi Dia pergunakan kandang, Dia pergunakan suatu tempat yang tidak dianggap orang, bahkan palungan di mana Dia dibaringkan di situ. Bahkan kita melihat begitu banyak cerita dalam kehidupan selama 33,5 tahun Tuhan kita Yesus Kristus hidup di dalam dunia. Dia menjadi anak seorang tukang kayu, lalu Dia bersaksi
dia bercengkrama dengan para pemuka-pemuka agama, lalu sampai kehidupan umur 30 tahun, di situ baru diceritakan kembali bagaimana Yesus mengadakan mujizat pertama, bagaimana Yesus memenangkan murid-murid, 12 murid, dan begitu banyak peristiwa yang terjadi. Jadi lalu itu yang peristiwa yang kedua. Peristiwa yang selanjutnya dikatakan penderitaan Tuhan menjelang penyaliban Yesus. Lalu penyaliban itu sendiri ada banyak runtutan peristiwa juga, bahkan ada 7 perkataan Yesus di sana. Lalu setelah itu kematian Tuhan. Bahkan kita tahu bersama kematian Tuhan, kita sudah memperingati kemarin bahwa melalui Paskah pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup. Lalu setelah itu dia bangkit, dia hidup, dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Dan tepat di dalam momen seperti inilah kenaikan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53 dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dikatakan Yesus sesudah dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya, dan momen 40 tepat hari yang ke-40 dia terangkat, dia naik ke surga. Dan ada berkat apa saja, ada hal apa saja yang kita bisa perhatikan di sana. Bahwa awalnya kita tahu, kemarin-kemarin kita juga sempat membahas pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di jalan Emmaus, begitu sedih, begitu kehilangan pengharapan mereka, yang mereka harapkan bahwa Yesus itu adalah Mesias, sang pembebas umat Israel, untuk menolong mereka dari penjajah, untuk menolong mereka dari pemerintahan yang menekan kehidupan mereka. Mereka sempat sedih, tetapi dikatakan Mesias tidak hanya sekedar pembebas secara jasmani, tetapi Mesias juga pembebas secara rohani. Bahkan dia akan datang, dia akan menghidupkan kita yang sudah mati dan sebagainya, seperti yang sudah dikatakan kepada Maria dan Marta dalam kitab Injil Yohanes, akulah kebangkitan dan kehidupan. Jadi di sini kita melihat bahwa pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari, Tuhan ingin menekankan kepada kita semua bahwa mari kita jangan sampai tidak punya pengharapan lagi. Jangan sampai kita hidup dalam terus ketakutan, terus kegalauan, terus kebingungan. Momen kenaikan Tuhan ini menjadi pengharapan baru buat kita. Momen kenaikan Tuhan ini menjadikan kita momen kebangkitan, momen kehidupan, momen semangat yang lebih baru lagi. Kalau kemarin-kemarin kita sempat dibangkitkan oleh kebangkitan Tuhan, kita semangat, oh ya Tuhan. Tetapi saat ini momen kenaikan Tuhan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Dikatakan di sini nanti kita akan melihat ada hal-hal yang kita bisa perhatikan dalam berkat atau kebenaran yang mutlak yang Tuhan ingin tunjukkan dalam momen kenaikan Yesus Kristus. Di sini sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, seperti saya katakan ada banyak peristiwa. Setelah kenaikan Tuhan ke surga, dia menyediakan tempat bagi orang percaya. Lalu momen selanjutnya lagi Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan yang terakhir, dia akan datang kembali menjemput kita semua. Amin, saudaraku. Jadi momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini merupakan rangkaian karya keselamatan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita anggap sepele. Jangan sampai kita anggap sepele hal ini. Itu sebabnya di sini kita melihat di saat Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Ada satu hal yang luar biasa yang kita lihat di sini. Ada bukti yang sangat jelas, ada bukti yang sangat luar biasa. Kita lihat ayat sebelumnya. Di dalam ayat yang ke-46 sampai 49, ayat yang ke-46 katanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dikatakan sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tempat maha tinggi otomatis itu adalah tempatnya Allah Bapa kita di surga. Itulah tempat di mana tidak bisa diganggu gugat lagi hal-hal yang lain oleh kedagingan, oleh keduniawian kita. Di surga adalah tempat di mana kita memerintah bersama Kristus 1000 tahun yang lamanya. Di surga merupakan tempat kita
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati kehidupan kekal, tidak diganggu lagi oleh kawin mengawin, bangun membangun, tetesan air mata, ratapan, gertakan gigi dan sebagainya. Kekhawatiran tidak ada lagi di sana. Jadi di sini kita melihat ada begitu banyak hal yang kita bisa pelajari, yang kita bisa renungkan, yang kita bisa ambil hikmah. Kenapa Yesus harus naik? Kenapa? Yang pertama memang karena ini kegenapan, ini karya Tuhan, ini pembuktian kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Dia menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Amin. Yesus itu anak Allah. Ada bukti yang jelas yang mengatakan di sana. Ada bukti yang sangat jelas. Ada begitu banyak ayat-ayat mencatat. Dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-7 juga menulis di sana. Dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Ini pengakuan bukan dari manusia. Ini pengakuan dari mana? Kalau Anda baca di sana, ini pengakuan dari roh jahat. Ini pengakuan roh itu dikatakan di ayat yang ke-7, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah, dikatakan yang maha tinggi, dikatakan. Ini pembuktian. Ini pembuktian yang kebenaran yang benar mutlak, kebenaran yang sangat luar biasa. Bahkan dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ke-29, kok tadi itu roh kan bisa berbohong, tapi ini kita melihat dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dikatakan, lihatlah anak domba Allah. Lalu lanjut lagi ada ayat-ayat yang lain. Kalau kita mungkin ingin lebih jelas, yang namanya kebenaran mutlak harus dibuktikan dengan beberapa bukti. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31 dikatakan di sana, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini tertuang jelas dengan Yohanes 3:16. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Amin, masyarakat. Jadi di sini kita bersyukur di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Anda yang mungkin masih ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, momen seperti inilah kita melihat ini pembuktian secara nyata, pembuktian yang benar-benar jelas kepada umat manusia, kepada orang yang percaya kepada, yang mungkin hanya mengaku saya orang Kristen, tetapi kadang kita nggak percaya betul kepada Tuhan kita. Kita masih ragu-ragu, kita masih percaya dengan hal-hal dunia yang lain. Nah, sedangkan hal ini, momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pembuktian Tuhan bahwa Dia benar-benar Yesus adalah anak Allah. Tidak seperti yang diberitakan oleh orang ahli-ahli Taurat. Mereka memberitakan berita hoax, mereka memberitakan berita yang mengujarkan kebencian bahwa itu Yesus gak bangkit. Itu hanya kamuflase, itu hanya permainan murid-murid, itu hanya begini, dipelintir sana, dipelintir sini oleh ahli-ahli Taurat. Dan inilah iblis ingin menjatuhkan kebenaran dalam hidup kita, supaya kita ragu, supaya kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Tapi dalam momen kenaikan Yesus ini, pembuktian kepada kita semua. Bahkan dalam kitab 1 Yohanes, kalau kita dengan sebagai ayat yang untuk membuktikan, 1 Yohanes pasal yang keempat, kita lihat di sana 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah, dikatakan. Jadi di sini dikatakan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah ada di dalam dia. Sungguh luar biasa. Amin, masyarakat, sungguh sangat luar biasa. Jadi mari kita tetap mengaku, jangan sampai kita ragu di saat kita ditanya orang, apakah engkau orang Kristen, apakah engkau menganggap Yesus sebagai Tuhan. Kita harus katakan iya. Mengapa kita harus takut? Kan dikatakan di sini, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Iman yang kuat,
Bahkan dikatakan 1 Yohanes 5 juga mengatakan di sana ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Lalu saya bacakan ayat yang ke-20 supaya kita lebih mantap lagi. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Lanjut lagi, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Itu sebabnya dia harus naik ke surga untuk membuktikan semuanya ini, untuk membuktikan semua bahwa dia Allah yang benar, dia yang benar, bahwa dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia bukan gentayangan. Dia bukan di tengah-tengah antara manusia atau roh, tidak. Dia benar-benar Allah. Dia yang menciptakan segalanya. Jadi ini pembuktian, 100% pembuktian kepada kita semua. Jadi mari kita semakin kuat dalam Tuhan. Dalam momen kenaikan ini mari kita semakin percaya kepada Tuhan kita. Kenapa? Karena dalam poin selanjutnya, berkat yang selanjutnya, kebenaran selanjutnya dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga. Kalau tadi kebenaran yang pertama atau berkat yang pertama, di situ adalah membuktikan bahwa dia benar-benar Allah, dia benar-benar anak Allah, dia benar-benar Allah, pembuktian secara hakiki, secara mutlak. Yang kedua, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang kedua, kebenaran di balik kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus atau berkat dalam kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan menyediakan tempat dan membawa kita juga. Dia gak cuma pergi, sediakan tempat, lalu gak menjemput kita, tidak. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang mungkin menjadi pertanyaan besar, oke, sekarang dia pergi menyediakan tempat. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, coba ada tadi baca Yohanes 14 ayat yang ketiga. Aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu. Kata-kata selanjutnya, aku akan datang kembali. Tuhan pasti akan datang kembali. Lalu yang menjadi pertanyaan yang saya maksud di sini, pertanyaan adalah membawa kamu ke tempatku. Membawa kamu ke tempatku. Apa syaratnya? Apa kategorinya supaya kita bisa bersama-sama Tuhan? Tentunya untuk mengiring Yesus, untuk percaya Yesus tidak ada syarat. Cukup percaya, aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita sudah menjadi orang percaya. Itu gratis tanpa syarat. Tetapi untuk masuk dalam kerajaan surga nggak semudah itu, nggak segampang. Oke, aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, aku sudah melayani, aku sudah bangun gereja, aku sudah ngasih ini, aku sudah ngasih itu, persembahan ini, persembahan itu. Apakah sudah cukup untuk kita bisa masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan? Apakah sudah cukup ada jaminan bahwa kita pasti selamat? Ada aliran kan, ada kepercayaan sekali selamat tetap selamat. Nggak peduli kita mau beribadah, nggak beribadah, kita membunuh orang, mau menghina orang, mau nggak ngasih atau nggak ngasih dan sebagainya, nggak peduli. Karena yang pasti aku sekali selamat, sekali percaya Yesus, pasti masuk surga. Tentu itu bukan ajaran yang Yesus ajarkan. Itu bukan ajaran yang Yesus ajarkan. Yang Yesus ajarkan adalah di saat kita percaya, apa langkah selanjutnya? Apa tahapan selanjutnya? Nggak cukup sekedar aku percaya sudah, nggak perlu ke gereja. Wah, gereja itu apa sih? Pendeta itu pembohong mungkin. Gereja mungkin ada yang bilang gereja itu duit tok. Atau apapun lah, kita banyak. Perpuluhan itu apa sih? Persembahan itu apa sih? Lalu kantong-kantong orang maju ke depan ngasih uang itu untuk apa sih? Ngapain gereja-gereja dibangun besar-besar seperti mungkin, mohon maaf, tempat-tempat di luar sana? Wah, ada begitu banyak cibiran, orang mencibir, ada begitu banyak netizen yang melihat.
Gereja kecil katanya kurang maju, gereja besar katanya duniawi. Ada banyak orang mencibir. Oh, apa yang harus gereja lakukan? Karena di sini jelas, aku menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali dan membawa kamu. Kalau kita renungkan, apa syarat supaya kita bisa terbawa oleh Tuhan? Apa syarat? Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, kan pasti ada syarat. Harus kita bawa KTP, harus kita membawa, mungkin kalau keluar negeri harus ada paspor, ada visa, ada uang yang harus kita bawa, bahkan ada perbekalan. Demikian juga di saat kita akan masuk bersama-sama Tuhan, itu bukan tempat sembarangan. Itu bukan seperti tempat-tempat sekarang ini, mal-mal atau apapun yang orang dengan bebas mau masuk, mau keluar masuk bebas. Di sini kan aku datang kembali dan membawa kamu. Lalu pertanyaan, syaratnya apa? Kategorinya apa? Kategorinya cukup simpel, satu kata, bukan satu kata ya. Satu hal saja. Kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat 21, mungkin Anda sudah menebak, tetapi walaupun Anda sudah bisa menebak, tapi apakah Anda bisa melakukannya? Karena saya pun juga terus belajar. Saya bukan orang sempurna, saya terus belajar. Karena itulah manusia. Kita mohon kepada Tuhan. Kita lihat Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itulah yang akan Tuhan bawa. Itulah yang akan Tuhan bawa. Bukan, wow, aku tiap minggu kan ke gereja, aku kan tiap ini kan berdoa. Iya, itu kewajiban kita, berdoa, bersaat teduh, baca Alkitab, beribadah, bahkan memberi persembahan dan sebagainya. Itu kewajiban kita. Tetapi apakah itu semua kita melakukan itu sesuai kehendak Tuhan atau menurut kehendak diri kita? Atau menurut kehendak diri kita? Saya ke gereja, apa cari aku wis? Kalau saya nggak mau, ya wis, saya nggak ke gereja. Kalau saya mau melayani, ya wis, saya mau melayani. Kalau nggak, jangan dulu. Seperti seolah-olah kita bisa ngatur Tuhan dalam pelayanan, dalam peribadatan kita. Tuhan kan tahu di saat aku terlambat, Tuhan kan tahu di saat aku nggak datang ke gereja, Tuhan kan tahu. Iya, Tuhan memang maha tahu. Tapi kalau saya pertanyakan, saya pun juga bertanya, apakah saya menyampaikan firman Tuhan ini juga kehendak Tuhan? Saya melakukan kehendak Bapa? Karena jangan sampai saya sendiri pun menyampaikan ini, lalu saya juga ditolak seperti kata Paulus. Jangan sampai aku sendiri tertolak. Berat memang, gak gampang. Gak gampang. Atau bahkan sangat banyak orang bisa berteori, kasihilah, kasihilah, kasihilah. Tapi apakah kita benar-benar sudah mengasihi orang-orang sekitar kita? Sudahkah kita berbuat, bertindak? Apakah sudah bertindak? Ini kita melihat melakukan kehendak Bapa. Dan orang yang melakukan kehendak Bapa otomatis seperti firman Allah kemarin, otomatis dia dekat dengan Tuhan. Otomatis dia mengenal siapa Tuhannya, mengenal karakter Kristus itu seperti apa. Otomatis dia memiliki kasih, otomatis dia akan setia sampai akhir. Itu orang yang melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak diri sendiri. Wah, gereja apa jari aku, pendetone iso diatur, pelayanan bisa diatur, gereja bisa diatur, aku yang bangun gereja ya. Kalau bukan aku, gereja nggak akan jalan. Kalau nggak ada aku, pelayanan nggak akan jalan. Ini kehendak Bapa atau kehendakku? Ini kehendak Bapa atau kehendakku? Mari kita koreksi bersama. Dalam momen kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, di sini menjadi renungan kita bersama. Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa? Karena di saat Dia datang kembali, kita dibawa bersama-sama Dia. Amin, saudaraku. Kita dibawa. Kita nggak ditinggal. Kita nggak ditinggal. Kita dibawa masuk ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Dan itu nggak gampang.
butuh perjuangan, dan kita bisa. Kita pasti bisa. Karena apa? Yang pertama tadi kan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus membuktikan dengan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki bahwa Dia adalah anak Allah, Dia adalah Allah, Dia bersama-sama dengan Allah, Dia melakukan pekerjaan Allah. Lalu yang kedua, Dia menyediakan tempat dan membawa kita. Membawa kita. Persyaratannya, tapi kalau Tuhan kita mau dibawa oleh Tuhan, otomatis kita harus ikuti persyaratannya, ikuti prosedurnya, ikuti protokolnya Tuhan. Jangan prosedur kita sendiri. Seperti pemerintah sekarang menganjurkan cuci tangan, pakai masker, jaga kesehatan, jaga imunitas kita, jaga jarak dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat. Demikian juga dalam kehidupan kita sama Tuhan. Kita melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendak sendiri. Mungkin gereja-gereja kue, kamu harus nurut sama aku. Semua jemaat harus nurut sama pendeta. Walaupun salah harus nurut. Wah, itu salah juga. Itu bukan hamba Tuhan, itu sekali lagi hambatan Tuhan. Dan saya juga berdoa, Tuhan, jangan sampai saya menjadi hambatan Tuhan. Jangan sampai keduniawian menguasai kami. Tapi biarlah kehendak Bapa itu yang kita kerjakan. Kehendak Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, mengenal apa sih maunya Tuhan, memiliki karakter Kristus, memiliki karakter Kristus. Dan yang ketiga, supaya kita bisa tetap kuat memiliki karakter Kristus, ini yang Tuhan janjikan. Dalam Lukas tadi 24 ayat 46 sampai 49 tadi kita sudah terutama ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yaitu apa? Yang ketiga, kebenaran dari kenaikan Tuhan atau berkat keuntungan dari kenaikan Tuhan kita Yesus memberi pengharapan yang baru. Walaupun Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat buat kita dan akan datang kembali dan membawa kita bersama-sama. Sebelum Tuhan datang dan membawa kita, Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Kitab Yohanes 14, aku tidak meninggalkan kau sebagai yatim piatu, tapi aku akan memberikan penolong yang lain yang sama, Parakletos, seorang penolong yang lain. Yaitu ada dua hal dalam Injil Yohanes 14. Kalau kita lihat di sana, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin, saudaraku. Ia menyertai kamu. Wah, dahsyat. Menyertai kamu. Ini paling penting. Kenapa? Tuhan menyertai, Roh Kudus itu menyertai. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sekali lagi ini pertanyaan, apakah kita kenal Dia? Kalau Anda kenal Yesus, kenal siapa yang Anda sembah, pasti Anda juga akan kenal dengan Roh Kudus itu. Pasti Anda akan juga alami kuasa Roh Kudus itu. Tapi kalau Anda nggak kenal siapa Yesus Kristus, otomatis kita akan menolak Roh Kudus. Untuk apa sih Roh Kudus? Ngapain sih doa kepenuhan? Ngapain sih? Apa sih untungnya? Tapi kalau Anda akan mengenal, karena sebab dunia tidak melihat dan dunia tidak mengenal. Jadi sangat berbahaya kalau anak-anak Tuhan, apalagi zaman sekarang, kalau kita tidak mengenal Dia. Karena kalau kita tidak mengenal Dia, sama kategorinya dunia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sangat berbahaya. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sebabnya saya katakan kita pasti bisa, asalkan itu tadi, asalkan kita izinkan, asalkan kita biarkan Roh Kudus itu bekerja diam di dalam kita dan menuntun kita dalam kebenaran Yesus Kristus. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran dunia, tetapi kebenaran Allah ada di dalam kita, diam di dalam kita. Karena sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Di sini kita perhatikan, lalu ayat yang ke-26. Tidak itu saja, ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Dikatakan Roh Kudus, penghibur, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, Roh Kudus sang penghibur, Roh Kudus, Roh penghibur, mengajarkan segala sesuatu. Kalau mengajarkan, otomatis dia akan mengajarkan yang benar, mendidik yang benar. Seorang guru yang baik, dia akan mengajari muridnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Seorang guru yang baik, 1 kali 1, 1. Guru yang baik mengajari kalau memukul itu salah, tapi kalau memberi itu benar. Seorang guru yang baik mendidik anak-anak yang baik, maka dia akan mengajar yang benar sesuai dengan kategori yang ada, tidak melenceng dari ajaran yang seharusnya, tidak mengajarkan murid-muridnya untuk menghina, untuk memukul satu sama lain tanpa alasan dan sebagainya. Seorang guru yang baik, dia akan mengajarkan kebenaran, apalagi Roh Kudus. Amin, saudaraku. Dia guru kehidupan kita, dia guru kehidupan, dia mengajarkan segala apapun, sehingga di saat kita mendapatkan hikmat, oh iya ya, saya harus begini. Tapi kalau kita sudah mulai tumpul, hati-hati, apalagi kalau kesibukan itu mulai ada dalam hidup kita. Kesibukan itu, wah Tuhan maaf saya sibuk, Tuhan maaf saya sibuk, mungkin waktu sedikit pun untuk Tuhan, mohon maaf, nggak ada. Hati-hati dengan segala kesibukan kita. Karena apa? Ingat, kesibukan yang Tuhan yang kita alami itu adalah kesibukan yang Tuhan juga beri dalam hidup kita. Itu berkat kan? Kesibukan yang kita alami sekarang, kesibukan yang kita lakukan sekarang, itu juga kan berkat Tuhan. Tuhan kasih, Tuhan izinkan, Tuhan berkati. Ini loh, ingat, dalam kitab Amsal juga ditulis, jangan sampai aku melupakan Tuhan Allahku yang telah memberikan semuanya ini. Kadang kita lupa dengan segala kesibukan aktivitas kita. Karena saya sadari juga, pendeta pun kalau udah sibuk, ya udah lupa dengan keluarga, lupa makan, lupa untuk saat teduh dengan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan saya capek, nggak usah doa dulu ya Tuhan, ya saya mau tidur langsung, dalam nama Yesus tidur. Tuhan, saya nggak sempat makan ini pun sempat nyempetin Tuhan, ini mau rapat, ini mau ibadah lagi, terus nggak usah doa, langsung makan. Merasa sudah pintar dengan Alkitab, gak usah belajar ya Tuhan, gak usah saat teduh dengan Tuhan, gak usah merenungkan firman Tuhan, gak usah meluangkan waktu dengan Tuhan. Tuhan, hafal aku Tuhan. Akhirnya gak ada waktu dengan Tuhan. Jadi gak cuma jemaat saja yang Tuhan berkati dengan toko, usaha, pekerjaan atau apapun. Kesibukan pendeta juga sama. Di saat pendeta sudah sibuk sana sini, atau apalagi dia menjabat dalam, mohon maaf, dalam organisasi, dia harus melayani hamba-hamba Tuhan di tempat yang lain, dia harus bersaksi, dia harus berkhotbah, dia harus begini, dia begini. Itu juga menjadi penghalang kadang. Seperti seolah-olah kita sudah berjasa bagi orang lain. Tapi apakah itu kita melakukan kehendak Bapa di surga? Atau hanya sekedar paksaan karena aku ketua, karena aku sekretaris, karena aku bendahara, karena aku aktivis organisasi, aku harus, tetapi padahal aku enggak. Hatiku enggak di situ. Aku terpaksa karena aku punya jabatan, aku terpaksa karena ya supaya baik, pencitraan dan sebagainya. Aku terpaksa, enggak ada tempat lain lagi, ya wes. Aku tunjukkan supaya inilah aku loyalitas sama organisasi, aku loyalitas, aku bertanggung jawab, tetapi hatinya tidak di situ. Apakah ini sesuai kehendak Bapa? Apakah ini kehendak Bapa? Kita minta Roh Kudus, penghibur, Roh kebenaran yang mengajar kita supaya kita semakin peka. Kita mohon kepada Tuhan, kalau kita ada salah, ada kekurangan, mari kita, Tuhan tuntun kami. Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus ingatkan kami, supaya kami berada di jalan yang benar. Karena Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Roh Kudus Roh kebenaran. Kita minta kepada Tuhan, beri saya hikmat-Mu,
tuntun saya, mana yang harus saya kerjakan, mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya putuskan dan sebagainya. Kita minta kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Karena tadi syarat untuk kita bisa dibawa sama Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Kenalah Tuhanmu. Milikilah kasih, milikilah kesetiaan. Inilah kita melihat, bahkan ada begitu banyak lagi yang kata-kata kita sangat bisa luaskan sekali. Tapi cukup di sini kita bisa pelajari di sini bahwa berkat kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak kita bisa pelajari dalam momen kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pembuktian dalam diri Yesus, dia sebagai Mesias, dia sebagai anak Allah, Kristus, dia sebagai Allah 100%. Suatu kebenaran yang luar biasa, yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu dia sediakan tempat buat kita dan membawa kita. Dan yang ketiga di sini kan memberi pengharapan yang baru. Karena apa? Karena ada Roh Kudus, ada Roh kebenaran, Roh penghibur yang mengajar kita setiap waktu, setiap saat, setiap waktu. Kita minta terus setiap pagi, Tuhan ajar kami. Karena dia lakukan, ajar kami Bapa, supaya kita hidup bijaksana dalam mengiring Tuhan dalam hidup sehari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana, agar kami hidup seturut kehendak Tuhan, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena di saat posisi kita terjepit, posisi kita tertekan, posisi di saat kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita tetap bisa mengatakan Tuhan itu baik. Kita nggak mengatakan Tuhan itu jahat. Apalagi posisi seperti Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kita minta Roh Kudus, kita minta tolong Tuhan, karena dia mengajarkan segala sesuatu. Dia mengajarkan segala sesuatu. Dia mengajarkan segala sesuatu. Mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita mohon ajaran Tuhan. Ada satu ayat lagi yang saya ingin bagikan. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-20. Lihat kata-kata ini, renungkan, baca pelan-pelan ya. Yohanes 14 ayat yang ke-20. Kalau ada di sini, seperti saya pernah dulu ilustrasikan seperti amplop kecil sama amplop besar. Aku, kamu masuk. Dulu sempat pernah, kalau Anda ingat mungkin ya puji Tuhan. Kalau nggak ingat ya coba di rumah Anda ambil amplop 2 atau 4 amplop, tulis yang besar dan yang kecil. Anda lakukan seperti ayat 20. Dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Pelan-pelan ya. Aku, yaitu Kristus Yesus, di dalam Bapa-Ku. Dan kamu, saya, saudara, kita yang mendengar firman saat ini, dan kamu di dalam siapa? Aku. Jadi saya, saudara, kita, semua kami ini, kami umat gereja GBD Immanuel Wonorejo, kamu di dalam aku. Dan lanjut, dan aku di dalam kamu. Amin, saudaraku. Kalau bingung baca pelan-pelan. Kristus di dalam Bapa-Ku. Oke, udah aman. Kristus di dalam Bapa. Inilah pembuktian kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki yang nggak bisa diganggu gugat. Lalu lanjut lagi dikatakan, kamu di dalam aku. Kita, saya dan saudara, di dalam Yesus. Dan lanjut lagi, dan aku Yesus di dalam kamu. Apakah nggak luar biasa ayat ini? Apakah nggak luar biasa? Kita di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita juga. Jadi kalau sampai kita tidak melakukan kehendak Bapa, berarti Yesus ada di dalam kita atau tidak? Atau kita ada di dalam Yesus atau tidak? Ini kita renungkan bersama. Saya pun juga menuntut Tuhan, di saat saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan, berarti saya di dalam siapa Tuhan? Berat memang untuk menjaga emosi, untuk menjaga kedagingan ini. Berat. Dosa sangat manis. Dosa itu sangat manis. Dosa itu sangat menggiurkan. Tetapi kasih Tuhan
Lebih dahsyat lagi, amin masyarakat. Kasih Tuhan itu lebih di atas segala-galanya. Kasih Allah itu di atas segala-galanya. Ada firman Tuhan yang mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Itulah dosa. Dosa itu sepertinya lurus, sepertinya manis, tapi ujungnya menuju maut. Tetapi di dalam Yesus bisa awalnya manis, endingnya manis. Tetapi bisa juga awalnya pahit, tetapi di akhir berujung manis. Amin masyarakat. Jadi itulah kita ikut Tuhan. Seperti ikut Yesus saat ini banyak tantangan. Di saat orang percaya Tuhan, kadang ada banyak pergumulan. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah beribadah, aku sudah memuji Tuhan, tapi kok kenapa tiba-tiba ada masalah? Ya Tuhan izinkan supaya apakah kita masih tetap percaya? Apakah kita masih melakukan kebenaran? Apakah kita masih melakukan kehendak Bapa? Dan apakah Anda kenal dengan Tuhan Anda? Karena kalau kita kenal dengan Tuhan kita, maka Anda akan katakan, masalah ini enteng, Tuhan beserta saya. Seperti ayat ini kan katakan, Yohanes 14 ayat ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Jadi kok Tuhan beserta kita, mari kita bersikap tenang. Tuhan, saya menghadapi masalah pergumulan ini. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Tuhan pasti memberi yang baik, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti tolong kita semua. Roh Kudus penghibur, Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai kita dan menjaga kita. Dan yang terakhir, di saat kita menanti Tuhan, di saat kita setia kepada Tuhan, apa sih berkat yang terakhir yang kita terima? Kalau kita baca Lukas tadi pasal 24, Lukas pasal 24 tadi, di dalam ayat yang ke-52 dan 53, 52 bagian terakhir dan 53, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, orang yang menikmati hadirat Tuhan, orang yang suka dengan Tuhan, orang yang menanti dengan tekun, menanti dengan setia, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Dikatakan di situ, dikatakan apa yang Yesus lakukan di saat mereka terpisah, mereka bersukacita. Bukan persungutan, bukan grundel, bukan perbantahan, tetapi sukacita. Mereka pulang dengan sukacita. Apakah ini yang juga menjadi harapan kita, yang menjadi kerinduan kita, bahwa kita menikmati sukacita? Atau saya katakan, kalau saya pinjam bahasa teman saya, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sesungguhnya. Apa sih kenikmatan yang sesungguhnya? Kenikmatan yang hakiki yang sesungguhnya adalah kita diam menikmati hadirat Tuhan. Itu sukacita, itu bahagia yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Seperti Rasul Paulus katakan, semuanya kuanggap sampah di saat aku mengenal Yesus. Semuanya kuanggap sampah setelah aku mengalami perjumpaan dengan Yesus. Di orang yang suka dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, menanti dengan setia kepada Tuhan, dia akan selalu alami sukacita. Karena apa? Karena hadirat Allah melingkupi kita semua. Karena Tuhan janjikan, Tuhan berikan itu. Di ayat 51, Tuhan memberkati mereka. Ia mengangkat tangannya, Ia memberkati, lalu terangkat ke surga. Pertanyaannya, apakah kita terima sukacita itu? Terimalah sukacita dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Tuhan. Karena damai sejahtera atau sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan sukacita dunia tawarkan. Yang dunia tawarkan sementara, tapi sukacita dari Tuhan akan terus. Lalu orang yang menanti dengan Tuhan, berkatnya di situ, dia akan senantiasa berada di dalam bait Allah, suka beribadah, rindu. Apalagi sekarang ini kan ada yang bilang kangen ibadah. Orang yang menikmati hadirat Tuhan, dia akan rindu, suka.
Ada lakukan lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di tempat lain. Orang yang suka dengan Tuhan, orang yang menikmati berkat Tuhan dan berkat yang Tuhan berikan buat kita semua di situ, orang yang dikatakan orang yang senantiasa berada di dalam bait Allah. Kita suka dengan hadirat Tuhan. Jadi di saat dia dengar pujian, enak ya. Di saat ada orang mengajak seperti Daud, di saat ada orang mengajak aku untuk beribadah, aku bersuka cita. Bukan sebaliknya, di saat kita ayo ke gereja, ayo ibadah, males enak tidur aja. Pekerjaanku masih banyak. Orang yang menikmati di sini dikatakan dia akan senantiasa berada di bait Allah. Dia akan suka memuji Tuhan. Dia akan suka yang terakhir memuliakan Allah. Dia akan suka. Sehingga di saat dia diajak pelayanan, diajak beribadah, diajak melayani, diajak berbuat baik, dia akan suka. Oh ya, ini untuk Tuhan ya, ini untuk kebaikan Tuhan, ini untuk pekerjaan Allah, bukan untuk pekerjaan pendeta, bukan untuk organisasi. Kalau kita untuk bekerja untuk pendeta, bekerja untuk organisasi, kita akan kecewa. Kalau Anda bekerja untuk manusia, Anda bisa kecewa. Tapi kalau Anda bekerja buat Tuhan, indah, sangat indah, sangat indah. Kita nggak, ada lagu lama kan, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin bahasa aku. Katakan tak pernah kecewa mengiring Yesus. Karena Tuhan pasti adakan perbedaan. Adakan perbedaan. Dan orang yang mengalami berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus di sini, maka dia juga akan bersaksi. Memuliakan Allah, otomatis dia akan bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Jadilah saksi, jadilah terang. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sana, kalau kita baca, tapi kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dimanapun kita berada, kita akan jadi saksi. Dalam perkataan, gak cuma kata tok, gak cuma ngomong tok. Wah setialah, wah inilah. Tetapi dalam tindakan juga nyata. Seperti Timotius, walaupun kau muda, jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Mari kita terus minta Roh Kudus untuk kita memuliakan Tuhan. Hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama Tuhan masih berikan kesempatan buat kita, mari sehingga kita bertumbuh dewasa rohani. Pertumbuhan yang Tuhan inginkan adalah dalam 2 Petrus ayat yang terakhir. 2 Petrus pasal 1, saya bacakan mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus, perhatikan, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin bahasa aku. Supaya kita memiliki hak penuh. Tuhan datang kembali membawa kita ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Kita memiliki hak penuh. Jadi mari kita minta Roh Kudus, kita minta tuntunan Dia, karena kita sadar kita masih keterbatasan. Banyak hal yang kita kadang nggak sadari, ternyata ini menyakiti hati Tuhan, ternyata ini menyakiti hati sesama. Kita minta Tuhan ampuni,
Tuhan sempurnakan hidup kita. Roh Kudus ajar hidup kita untuk semakin serupa dengan Tuhan, semakin dewasa rohani. Jadi mari Bapak Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang mendengar firman Tuhan ini melalui kenakan Tuhan kita Yesus Kristus, biar umat Tuhan melakukan kehendak Bapa dan memuliakan Allah, dan umat Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan tidak seperpanjang lebar lagi, kiranya menjadi berkat buat kita semua, dan kita mau bersyukur dan kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua untuk kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan menyanyikan sebuah pujian 1-2 kali yang mengatakan bahwa janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu sangat indah, cinta-Mu tidak pernah berhenti buat kami Tuhan. Terima kasih melalui kenaikan-Mu Tuhan, kenaikan-Mu dalam kerajaan Allah, ada satu hal yang bisa kami ambil ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu untuk menguasai dan menuntun hidup kami, untuk hidup seturut kehendak-Mu, untuk kami terus melakukan kehendak-Mu ya Bapa, supaya kami memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga, memiliki hak penuh sebagai anak-anak Allah. Ampuni kami dengan segala kekurangan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni kekurangan-kekurangan kami, dan mampukan kami untuk bisa terus berjalan bersama-Mu. Mampukan kami untuk bisa melewati semuanya ini bersama-Mu Bapa. Kami lewati semuanya Tuhan. Kami akan maju sebagai seorang pemenang. Kami tetap kuat dan tetap teguh, percaya, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dekat dengan Engkau, memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau, memiliki karakter Kristus, dan kami menghasilkan buah-buah Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua jemaat-Mu, berkati siapapun yang mendengar saat ini. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah kami. Walaupun firman-Mu sudah selesai, tapi kami percaya Roh Kudus terus berkarya dalam kami, menjadi rema, firman Allah hidup, menguatkan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur. Berkati kami semua, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan tuntunan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, memberkati kita dari hari ini, esok, sampai merata. Kita tetap setia sampai akhir Tuhan datang kali yang kedua. Kami terima semua berkat-Mu, Engkau memberkati kami semua. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan dan kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.